dari sini? 28 kilo. Tapi arah ke sini. Baik. Yang saya hormati Ketua DPC PKS Kecamatan Tampung Ilir, Bapak Sudarmawan. Yang saya hormati Ketua DPC PKS Tampung Hulu, Bapak Arisman, dan juga Hulu Caleg DPRD Kampar, alhamdulillah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu penerima manfaat program DSPS, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka. Ini pertemuan pertama atau kedua setelah pemilu? Pertama ya? Oh iya, kedua. Oke, saya ingat rasanya ini yang kedua ini. Ya, pertemuan kedua setelah pemilu. Ya, mohon maaf mungkin tidak bisa sering Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan janji saya di awal dulu, bahwasanya saya ketika pemilu tidak menawarkan apa-apa sama Bapak Ibu, tidak memberikan uang 100.000 atau sembako, tetapi yang saya sampaikan, janji saya waktu itu hanyalah nomor handphone saya terbuka, siapa saja yang menelpon saya angkat. Dan itu wujud daripada kesiapan untuk melayani bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebetulnya secara khusus Pak Kades tidak meminta kepada saya untuk usulan bantuan perumahan ini kepada saya, tetapi saya tahu bahwasanya karena Pak Kades ini aktif berkomunikasi, maka kita berikan. Dan ini kita apresiasi kepada Pak Kades yang luar biasa, selalu memikirkan rakyatnya. Setelah berkoordinasi dengan Ketua DPC Bapak Sudarmawan dan koordinasi dengan Pak Saprizal untuk bagaimana ini, mana daerah yang kita prioritaskan untuk kita berikan bantuan rumah, bedah rumah ini. Pak Saprizal dan Pak Sudarmawan menyatakan bahwasanya desa Kijang Makmur dan desa Koto Aman ini perlu kita perhatikan. Nah, ini wujud daripada hubungan kita. Saya selalu mengatakan, mari kita bangun hubungan antara rakyat dan wakil rakyat. Itu bukan hubungannya materi, bukan hubungannya uang saat pemilu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terbangun stigma, pemahaman di hampir seluruh anggota dewan, baik kabupaten, provinsi, dan pusat, bahwasanya kawasan ini, daerah ini hanyalah mementingkan, mohon maaf ini Pak Kades, hanyalah mementingkan apa yang mereka dapatkan saat pemilu. Tapi saya tidak putus asa. Saya hadir ke sini dibantu oleh teman-teman, hadir ke sini, saya katakan tidak. Pasti ada orang-orang yang akan berbicara dengan hati nurani, yang siap memberikan suaranya tanpa pamrih, tetapi yang mereka harapkan adalah hadirnya anggota dewan membawa program-program untuk masyarakat selama 5 tahun. Saya tanya sama Bapak Ibu, ada enggak yang menawarkan kemarin duit 20 juta untuk milih dia? Enggak ada kan? Jangankan 20 juta, 1 juta saja tak ada kan?
Mungkin paling banyak ibu dapat, bapak ibu yang mungkin dapat kemarin itu, yang menawarkan pilih saya ini duit paling 100.000. Tapi hadirkah dia setelah itu? Nih khusus nih untuk DPR RI, hadir nggak dia setelah itu? Nah, bapak ibu yang hadirin yang berbahagia, saya ini latar belakang Ustadz, terjun ke politik. Niat yang paling utama saya adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik ini yang saya maksud, bahwasanya jangan dibuat anggota dewan itu kita peras dia ketika pemilu, akhirnya nggak datang dia sama kita. Tetapi apa? Berikanlah ketika dia butuhkan. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan setelah itu. 5 tahun. Mungkin terbatas yang mendapatkan program bedah rumah ini 15 orang. Tapi ketahuilah, yang mendapatkan manfaatnya banyak, tukangnya, penyedia bahannya, ya kan? Banyak yang mendapatkan, dan otomatis tetangganya juga akan merasa senang. Kenapa? Karena kalau kita misalnya mampu, ada di tetangga kita ini rumah kita layak, sementara tetangga sebelah rumahnya tidak layak, itu sebetulnya sebagai kekeluargaan kita akan merasa terbebani. Nah, dengan bantuan ini sesungguhnya kita tidak hanya memberikan bantuan meringankan yang bapak-bapak dan ibu-ibu rumahnya yang tidak layak, tetapi sesungguhnya ini memberikan keringanan bagi tetangganya yang tadinya berpikir, begitu juga keluarganya. Bagaimana nih saudara-saudara kami yang rumahnya ketika hujan bocor, ya, atau masih ada terdiri dari papan kayu, atau lantainya masih lantai tanah atau semen kasar lah istilahnya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, berkat program ini sesungguhnya betul itu dari Kementerian PU, tetapi itu aspirasi kita sebagai anggota DPR. Artinya, ini bisa tanya Pak Kades, pernah dapat nggak programnya? Belum pernah dapat. Ada sekali-sekali yang dapat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi itu kadang 5, kadang 3, kadang 2. Nah, kita dapat 15 bedah rumah, 21 titik rumah. Dan mudah-mudahan program-program ke depan bisa kita programkan kembali dari Kementerian BU, Kementerian Perhubungan atau Kementerian Desa nantinya. Silakan nanti Pak Kades kita berkomunikasi apa yang kira-kira dari beberapa program yang ada ini yang bisa kita salurkan ke desa, Bidang Makmur dan Kepahaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya berharap tentunya rumah yang sudah dibangun ini betul-betul bisa kita manfaatkan dan dijadikan rumah ini sebagai taman surga bagi kita. Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Bagaimana menjadikan rumah itu sebagai surga? Maka jadikan rumah itu, hiasi rumah kita dengan sholat dan baca Quran. Zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan sholat dan baca Quran. Karena kalau dalam rumah yang kita lantunkan adalah bacaan Quran, dalam rumah yang kita laksanakan adalah sholat, insya Allah yang datang itu malaikat yang akan membawa kesejukan. Tetapi kalau dalam rumah kita buat maksiat, kalau dalam rumah kemudian yang dihidupkan nyanyiannya lagu kucing garong gitu, Iwak PY misalnya, yang datang mungkin syaitan. Nah, kalau rumah tidak jadi taman surga, berarti bisa menjadi taman neraka. Makanya suami pemarah, istri tak nyaman di rumah, anak keluyuran, setiap hari berkelahi saja.
ini jangan-jangan setiap sudut rumah itu sudah ada syaitan. Maka Rasulullah mengatakan, mumpung hari Jumat saya agak sedikit berceramah Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan kalau kita ingin nyaman di rumah, maka bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah. Terkhusus Rasulullah mengatakan, Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yaqrabu syaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, insya Allah itu tidak akan didekati oleh syaitan. Baca di dalam rumah kita surah Al-Baqarah, insya Allah rumah kita aman, nyaman, tenang, damai bersama keluarga. Dan jangan lupa di rumah laksanakan sholat-sholat sunnah, khususnya untuk kalau sholat fardu bagi laki-laki baiknya di masjid, ya. Nanti di rumah laksanakan sholat tahajudnya, kemudian sholat duhanya, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini wujud daripada janji kami, janji kita di Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi wakil rakyat itu bukan saat menjelang pemilu, tapi ingin menjadi wakil rakyat, wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu ini selama jabatan itu diberikan kepada kami. Memang tidak sering saya kesini karena dapil saya ini ada 5 kabupaten Bapak Ibu. Di Kampar saja ada 251 desa, ada 21 kecamatan, belum kabupaten lain. Kalau dibagi, saya memang harus bolak-balik Bapak Ibu. Kalau lagi ada rapat saya ke Jakarta, berapa hari Jakarta, balik lagi sini. Tapi sampai di sini bukannya waktu untuk keluarga, keliling sampai ke Inhil. Bayangkan Bapak Ibu, dari Bangkinang ke Inhil itu 9 jam. Itu baru tembilahan. Belum lagi masuk ke kecamatan atau ke desanya, bisa 3 jam naik speed. Kami sempat ke Teluk Belengkong itu 3 jam dari tembilahannya. Bayangkan, sudah naik speed, naik lagi Kucai namanya. Setelah naik Kucai itu hampir 1 jam, naik lagi ojek. Oh, luar biasa. Dari sudut Riau ke sudutnya. Nah, itu dapil yang mesti kita perjuangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian saya berharap kita juga mampu memanfaatkan pekarangan rumah, karena kita berbicara rumah. Bapak Ibu, sesungguhnya untuk